Jadi kalau ada umat Islam yang anti sama anjing, itu agamanya masih ya kalahlah sama anjing. Lebih beriman anjing lah saya bilang. Adapun anjing adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai manfaat, itu orang Islam semua sudah tahu. Orang Islam semuanya cerdas. Orang Islam yang anti terhadap anjing bukan berarti orang Islam itu benci terhadap anjing, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, di sini saya akan mengomentari pernyataan dari Habib Zain Keribo yang mengatakan bahwa orang Islam yang anti terhadap anjing itu berarti anjing lebih beragama dari orang Islam, dan anjing lebih beriman daripada orang Islam. Tanpa lama-lama lagi, kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Makanya anjing itu haram ya, Bu? Di sinilah kembali saya bilang, anjing itu makhluk yang mulia lagi saya bilang. Satu-satunya makhluk dikasih indera seperti manusia, super dari manusia. Penglihatannya, endusannya, itu Tuhan punya rahasia. Di sini diperlukan tuh anjing. Untuk apa? Menyelamatkan manusia yang dalam kesulitan. Jadi kalau ada umat Islam yang anti sama anjing, itu agamanya masih ya kalahlah sama anjing. Lebih beriman anjing lah saya bilang. Oh, ribut anjing. Tidak ada satu ciptaan Tuhan yang sia-sia. Semua ciptaan Tuhan di dunia ini apa? Semua ada sisi manfaatnya. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Lah faktanya ini hari anjing bisa menyelamatkan manusia. Di saat manusia nggak kuasa, dia bisa membantu endusannya mencari di sini ada manusia. Berapa banyak yang selamat? Dari yang dia ucapkan bahwa orang Islam yang anti terhadap anjing itu berarti anjing lebih beragama daripada umat Islam dan anjing lebih beriman daripada umat Islam. Tentu apa yang telah dia sampaikan ini tanpa dasar dan tanpa referensi. Dan kita bisa melihat dari apa yang dia sampaikan itu menandakan atau bersumber dari hatinya yang kotor, yang tidak suka atau benci terhadap syariat Islam. Kenapa demikian? Kalau dia berkata bahwa orang Islam yang anti terhadap anjing itu berarti anjing lebih beragama daripada umat Islam, itu dilihat dari apanya. Sedangkan bukti yang ada saat ini adalah kalau kita melihat orang Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, sedangkan anjing tidak. Orang Islam melaksanakan sholat, anjing tidak. Orang Islam melaksanakan zakat, melaksanakan puasa bulan Ramadan, melaksanakan haji, sedangkan anjing itu tidak sama sekali. Lebih Islam dari mana? Dan dia berkata bahwa orang Islam yang anti terhadap anjing berarti anjing lebih beriman daripada orang Islam. Itu juga sama sekali tidak ada dasarnya dan tidak ada referensinya. Karena apa? Kalau misalkan yang dilihat oleh dia adalah hukum syariat Islam yang mengharamkan terhadap anjing, maka kami katakan bahwa yang diharamkan oleh syariat Islam bukan hanya anjing. Akan tetapi babi juga diharamkan oleh orang-orang Islam oleh syariat Islam. Kalau logika yang dia bangun bahwa orang Islam yang anti terhadap anjing dikarenakan anjing diharamkan oleh syariat Islam, dan anjing lebih beriman daripada Islam, lantas bagaimana kalau misalkan orang Islam yang anti terhadap babi, karena babi diharamkan oleh syariat Islam, berarti babi lebih beriman daripada umat Islam? Tentu tidak. Artinya, permainan logika yang dia bangun ini, itu semuanya adalah pembodohan. Dan berpotensi berbahaya, sangat berpotensi mengundang kegaduhan di antara umat Islam. Statement yang Anda gunakan, narasi yang Anda gunakan, itu mengandung kebencian. Bahkan, apa yang Anda sampaikan itu dapat menyakiti umat Islam pada umumnya. Adapun anjing adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai manfaat, itu orang Islam semua sudah tahu. Orang Islam semuanya cerdas. Orang Islam yang anti terhadap anjing bukan berarti orang Islam itu benci terhadap anjing, bukan. Orang Islam yang anti terhadap anjing bukan orang Islam membenci makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang Islam juga yakin bahwa setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sisi positifnya, mempunyai sisi manfaatnya.
Orang Islam sudah pada hafal semua. Kenapa orang Islam tidak memelihara anjing? Karena orang Islam itu bisa memilih antara madarat dengan manfaat. Dan bukan tidak boleh orang Islam memelihara anjing. Boleh, dibolehkan orang Islam memelihara anjing jikalau misalkan anjing itu dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Contohnya, kalau kita misalkan mempunyai toko, mempunyai gudang yang harus dijaga keamanannya, nah, kita memelihara anjing guna untuk menjaga toko dan gudang tersebut agar aman. Nah, di situ kita diperbolehkan untuk memelihara anjing. Akan tetapi, jikalau umat Islam tidak memelihara anjing, karena apa? Mereka tahu madarat dan manfaatnya, bahkan tidak ada manfaatnya, hanya sekedar hobi, itu bukan orang Islam itu anti terhadap anjing, bukan. Bukan orang Islam itu benci terhadap anjing, bukan. Makanya, hati-hati Anda berbicara. Sebelum Anda berbicara, gunakan dulu otak Anda. Karena apa? Allah menciptakan otak lebih tinggi daripada mulut, supaya kita agar berbicara dipikir dulu. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita dipikir dulu. Saya ingatkan kepada Habib Zain Kribo ini, hati-hati Anda. Salamatul insan bihifdzi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari ucapannya sendiri. Wallahu a'lam, Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.